Alhamdulillahi rabbil alamin, al-aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwanana al-kiram, usikum wa nafsi bitaqallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, ya ayyuhan ladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, setelah mengucapkan kalimat hamdalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya khatib berwasiat kepada dirinya dan kita yang hadir agar senantiasa berikhtiar untuk meningkatkan nilai-nilai iman, Islam dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni menjalankan yang diperintah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan upaya tersebut menjadikan diri kita minal muttaqin, amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, selain beragama Islam, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ada anugerah yang sangat besar nilainya, yakni kesehatan. Sehat ini ada dua, ada sehat lahiriah dan ada sehat batiniah. Nah, tidak selamanya seseorang akan selalu sehat. Suatu ketika dia ditimpa satu penyakit. Penyakit pun itu ada dua. Ada penyakit lahiriah dan penyakit batiniah atau hati nurani. Di antara dua hal, mana yang lebih cepat untuk diobati? Ternyata penyakit lahiriah itu lebih cepat seseorang mengobatinya. Semisal seseorang flu, saat itu pula dia berusaha datang dan mencari obat. Demikian pula ketika dia sakit yang sangat parah, berapapun harga yang dikeluarkan asal dia sehat secara jasmani, dia korbankan. Begitulah perbandingan antara orang yang disebutnya sakit secara jasmaniah dibanding istilahnya sakit secara rohaniah atau hati. Sementara kalau seseorang memiliki penyakit hati, satu diantaranya ada rasa congkak, sombong, dendam, suka mengurai aib-aib orang, dan lebih daripada itu ada rasa takut, bakhil, dan seterusnya. Itu adalah satu penyakit yang susah untuk diobati, sangat susah. Untuk mengobati hal ini Rasulullah memerlukan 13 tahun. Rasulullah itu berjuang di Mekah sebelum beliau hijrah. Sehingga kalau kita lihat rukun Islam, sebetulnya yang paling mudah yang nomor satu dan yang terakhir, yakni syahadat dan haji. Kenapa saya katakan dua yang paling mudah? Yakni yang pertama hanya cukup mengucapkan dua kalimat syahadat, sementara haji mengikuti peragaan yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim. Apa itu? Mereka mutar, jalan santai, sa'i, kemudian dia diam diri di Arafah, lantas dia tidur, dan yang terakhir dia melempar yang disebutnya jumroh. Nah, dua hal ini gampang dan paling mudah, tapi ternyata hakikat dua rukun Islam ini adalah sangat susah dan sangat sulit sekali. Sehingga Rasulullah memerlukan 13 tahun
untuk mengobati penyakit hati yang disebutnya dengan istilah orang-orang jahiliyah tidak serta-merta mudah menerima ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara haji andai kata orang tidak perlu manasik sudah sah. Karena apa? Peragaan. Apa itu peragaan? Karena di dalam haji itu tidak ada kata-kata. Satu pun tidak ada kata-kata. Hanya ada niat. Hatinya ngomong labbaik Allahumma hajja, labbaik Allahumma umratan. Kemudian dia melanjutkan dengan tawaf, sa'i, kemudian berdiam diri di Arafah, tidur sejenak di Muzdalifah, melanjutkan di Mina, melempar jumroh akobah. Selesai. Apa yang direpotkan? Dan apa yang istilahnya disulit? Tidak ada yang sulit. Tapi hakikat kedua hal ini sangat susah dan sulit untuk diperolehnya. Karena apa? Perlu adanya pendalaman dan penghayatan. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Dari sekian banyak penyakit hati yang sulit untuk disembuhkan adalah ungkapan salah seorang ulama, Ibrahim bin Idham. Suatu ketika didatangi oleh murid-muridnya, "Ya Ibrahim bin Idham, betulkah bahwa Allah itu mengijabah semua doa-doa hambanya?" "Betul. Saya sudah berdoa sesuai dengan doa yang di dalam surat Ghafir ayat 60, Ud'uni astajib lakum." Berdoalah semua kalian kepadaku, Allah pasti akan aku ijabah. Namun nyatanya tidak satu pun yang diijabah oleh Allah. Sekian banyak ini para pedagang-pedagang kesulitan untuk mendapatkan rezeki. Lalu Ibrahim bin Idham menyatakan, "Ala inna fil jasadi mudghatan." Adalah sabda Nabi bahwa di dalam dirimu itu ada segumpal daging. Bila mana daging ini baik, seluruh jasad dan lingkungan akan baik. Tapi sebaliknya, bila mana daging itu rusak, maka Anda dan seluruh lingkungan komunitas Anda akan hancur dan binasa. Ala wahiyya al-qalbu, hati nurani. Nah, penyakit hati nurani beliau mengklasifikasi minimal ada 10. Satu diantaranya orang yang sakit jiwa dalam pengertian hati nurani. Yang pertama adalah Anda mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi Anda tidak pernah melaksanakan hak-hak Allah. Banyak kalian menuntut hak-hakmu, tapi hak-hak Allah tidak pernah kau laksanakan. Apa itu hak Allah? Selain sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Itu tidak kau laksanakan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana mungkin Allah akan mengijabah doamu? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian setiap hari membaca Al-Quranul Karim berjuz-juz, tapi kalian tidak paham, tidak mengerti, apalagi kalian tidak amalkan. Bagaimana Anda akan menjadi orang baik kalau hanya lafal-lafal itu saja yang kau baca? Sementara Allah menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan hanya sekedar lafadznya saja yang kau baca, tapi makna yang terkandung beserta isi harus diamalkan. Ada seorang ulama ketika dia membaca sebuah tafsir hanya dapat 2 baris lalu berhenti. "Pak Kiai, kenapa kok berhenti sampai di sini?" Lebih sulit mengamalkan daripada kalian membaca kalimat tafsir yang ada ini. Kalau Anda menjawab siap untuk melaksanakan apa yang sudah kita baca 2 baris ini, maka akan aku lanjutkan pada baris-baris berikutnya. Ini sekarang lagi booming. Hampir setiap anak sekolah pasti ada istilah tahfidzul Quran. Nah, ketika mereka sudah hafal 1 juz, 3 juz dan seterusnya, ketemulah dengan saya ketika dia SMA. Dulu waktu saya simak
Yang namanya juz 30 itu lancar. Nah, ketika sudah SMA ada jeda kesibukan, tidak lagi diperhatikan. Di sana asyaddu tafallutan. Al-Quran ini sulit memang untuk dihafal, apalagi untuk diamalkan. Jadi orang itu yang disebutnya ada penyakit hati, salah satunya banyak membaca tapi tidak mengamalkan isi kandungannya. Sehingga ada salah seorang sahabat itu kalau sholat bacaannya itu hanya qul huwallah, Allahu akbar waladhdallin amin. Rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Kemudian zuhur, asar, maghrib, isya sama semua, hanya qul huwallahu ahad. Lalu tetangga dan sahabatnya bertanya, kenapa kamu kok senang dengan membaca Qur'an? Oh, ini adalah poros, ini adalah asnya, ini adalah pusatnya segala kehidupan. Bila mana keyakinan kita berkurang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebinasaan dan kehancuran. Dilaporkan kepada Rasulullah, ya Rasul, ini ada sahabatmu tidak lagi nambah-nambah bacaan kecuali hanya qul huwallah. Itu adalah terbaik untuk dirinya sebelum dia bisa mengamalkan isi kandungan ayat-ayat yang lain. Selanjutnya Ibrahim bin Adham juga menyatakan, kalian menyatakan hubbu Nabi, cinta Nabi, di mana-mana salawat dikumandangkan, mulai dengan mengumandangkan kalimat bil athari tanpa lagu, sampai akhir-akhir ini diiringi dengan berbagai musik yang biasa sampai musik yang luar biasa. Tapi apa mana salawat yang kau baca itu? Nah, bila mana kamu hanya mencintai Rasulullah dengan hanya cukup membaca salawat, tidak cukup. Bagaimana? Contoh akhlak Nabi, contoh. Bagaimana Nabi berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada keluarganya, berakhlak kepada masyarakat dan umat yang dipimpinnya. Itu baru Anda namanya tidak sakit hati. Begitu. Nah, selanjutnya ada kalimat juga beliau ungkapkan, kamu takut neraka. Sehingga waqina adzabannar, kalau kita membaca doa sabu jagat itu waqina itu diulang-ulang. Waqina adzabannar, waqina adzabannar. Tidak cukup Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatik. Berulang-ulang. Tapi apa? Kamu tetap bergelimang dosa. Bagaimana mungkin neraka itu akan jauh dan kalian tidak ada di dalamnya. Jadi itu salah satu tanda-tanda orang ini sakit secara qalbiyah. Susah memang. Saya singkat, ada dua hal lagi. Selanjutnya, kamu tidak pernah sibuk kecuali kamu mencari kekurangan-kekurangan orang lain. Karena kesibukan kamu itu mencari kekurangan orang-orang lain, sebut saja teman sejawatnya naik pangkat, sibuk dia mencari kekurangan-kekurangan. Kalau di kantor tidak ada, dia coba di rumahnya apa yang kurang. Itu salah satu bentuk penyakit hati. Sehingga pada saatnya dia itu akan su'dzan, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Allah telah berfirman, Rabbana ma khalaqta hadza batila? Bukankah dunia ini diciptakan tanpa sia-sia? Sejelek dan apapun bentuknya, Allah ciptakan pasti ada guna dan manfaatnya. Di samping itu beliau Ibrahim Idham juga menyatakan, Anda selalu memohon rezeki, tapi Anda tidak pernah mensyukuri rezeki yang ada. Yang kamu keluhkan adalah gaji atau rezeki saya selalu kurang dan kurang. Tidak pernah dia mensyukuri. Cobalah tengok orang-orang yang di bawah, di pinggir jalan. Ketika dia menerima namanya nasi barokah, itu rasa syukurnya Masya Allah.
Ketika diberikan dia ucapkan terima kasih Pak, terima kasih, Masya Allah dan seterusnya. Nah kita kadang-kadang berada di restoran yang sangat mahal, begitu dia mencicipi sudah kalimat yang pertama, apa, makanan apa ini, mahal tapi tidak ada rasa syukur, itu yang kurang. Akhirnya apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Anda akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, karena cukup banyak, yakni Syekh Ibrahim Idham memberikan salah satu bentuk ciri-ciri hati yang rusak, hati yang sakit. Yang terakhir, bila mana Anda mengantarkan jenazah itu tidak berbekas sama sekali, ngobrol ngalor ngidul, menyalakan rokok dan seterusnya. Ketika sudah dimakamkan di sana, raut muka mereka tidak ada, sedih. Karena apa? Sesaat lagi Anda akan jadi seperti itu. Seperti itu. Nah, berarti apa? Ketika terjadi sebuah kematian seseorang, maka itu menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita pun juga akan mati dan dimintai pertanggungjawaban. Yang dimintai pertanggungjawaban itu apa? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Yang nikmat yang Allah berikan itu yang akan ditanya. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana terapi dan solusi untuk mereka-mereka ini? Beliau juga menyatakan yang macam orang ini hendaknya dikarantina. Dia ada di sebuah boarding school, tidak boleh dia lagi mengenal daerah tempat-tempat yang akan menjerumuskan dirinya. Dia harus ada di boarding school. Lalu yang selanjutnya Syekh Muhammad Al-Alawi menyatakan washab dzawil ma'rufi wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan. Yang kedua, cari lingkungan yang sehat, lingkungannya orang-orang yang baik. Mana lingkungan yang baik? Masjid ini. Karena hampir jarang sekali di dalam masjid membicarakan hal-hal yang negatif. Tidak ada. Kadang kalau ada orang sudah berbicara yang berlebihan, yang satu akan menegur, Pak, lebih lirih dan bisa mengalihkan yang lebih positif lagi. Tidak, Pak. Inilah masjid, namanya lingkungan yang sehat. Nah, orang ini harus, boleh juga dipaksa orang semacam begini. Karena apa? Islam itu disebarkan dengan dua kalimat, tau'an au karhan. Karena kesadaran atau dia dipaksa. Namun di dalam pelaksanaan, la yukallifullahu nafsan illa us'aha, semampunya. Kemudian yang ketiga, banyak dia mengingat akan keagungan dan kebesaran Allah serta anugerah yang telah diberikan Allah kepadanya. Dan terakhir harus mengintrospeksi diri, aku telah melakukan salah dan keliru dan tidak akan mengulangi. Itulah yang disebutnya Anda masuk di dalam kalimat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubat yang betul-betul ya tidak lagi akan mengulanginya. Beliau juga menyatakan jangan sekali-kali orang ini kembali atau lewat di tempat yang pernah terjerumus. Karena apa? Istilah tip X itu mesti ada bekasnya. Ketika dia lewat di sana, maka kenangan-kenangan indah yang dulu akan muncul. Kemungkinan besar dia akan seperti itu. Oleh karenanya, ya kita dihadapkan dengan berbagai macam ya ketimpangan, ya kehidupan, ya sebut saja para pemimpin kita hampir setiap kali, setiap hari disibukkan dengan KPK. Apa isinya? Korupsi. Ada baiknya gaya seperti Cina, dikorbankan hanya 26 orang, nah setelah itu selesai semuanya.
dan dimiskinkan semuanya, insya Allah tidak terulang kembali. Hadirin kaum muslimin sedang Jumat rahimakumullah, mari bila mana kita menyatakan diri kita sehat, ikuti dan barengi dengan sehat secara qalbiyah dan hati nurani. Sebab bila mana hati nurani seseorang itu hancur, binasa, maka Allah menyatakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Ketika hati sudah tertutup, sulit yang namanya telinga kita ini mendengarkan apapun yang baik, akan ditolak. Wa absarihim, mata dan akal pikirannya sulit untuk menerima kebajikan dan kebaikan. Itu akibat daripada hati nuraninya tertutup. Oleh karena itu di awal khutbah tadi saya sebutkan, sakit secara jasmani lebih mudah diatasi, tapi sakit secara rohani dan hati memerlukan keinginan yang kuat dan terus menerus, dan kita berusaha secara maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan nilai manfaat nasihat dari seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Idham. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala azza min qail, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta wa sallamta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Waradallahumma an khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tufbina wal muslimin waqfina wa iyyam syarra masaibid dunya wad din. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa qur'anika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar.
Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar, Allahu ya'lamu ma tasna'un.